Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman yang saya banggakan, dan saudara yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan salindia informasi. Bambang Gedeks atau yang lebih dikenal publik sebagai BG merupakan aktor terkenal yang merintis karir dari nol dan berasal dari keluarga tidak mampu. Berkat kerja kerasnya, BG berhasil menjadi salah satu aktor paling berpengaruh di negaranya. Karena perjuangannya, BG sering dipandang sebagai simbol kerja keras dan integritas. Ia juga dikenal vokal terhadap isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Di tengah puncak karirnya, BG mendapatkan tawaran film internasional terbesar di hidupnya. Namun, rumah produksi film tersebut dituduh terlibat dalam eksploitasi buruh dan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Meskipun belum terbukti secara hukum, jika BG menerima proyek itu, ia berpotensi mendapatkan keuntungan besar dan membuka jalan menuju karir global. Namun, banyak penggemarnya merasa hal tersebut bertentangan dengan nilai moral yang selama ini ia perjuangkan. Ia menolak dan kesempatan besar itu mungkin tidak akan datang lagi. Mengenai emosi, Dewan ini sebagai BG lebih memilih untuk menolak tawaran film tersebut. Saya berdiri sebagai kontra menerima tawaran tersebut. Dewan Juri yang terhormat, bagi tim pro, mereka berpendapat bahwa BG sudah cukup sukses secara kebutuhannya. Tetapi masih ada beberapa hal yang tim pro lewatkan. Yang pertama, itu adalah peluang tawaran film yang terjamin. Ini menjadi peluang karir yang sangat besar bagi hidup BG, karena tawaran ini menjadi awal pengenalan BG sebagai aktor yang dimana akan banyak orang mulai lebih mengenal dirinya, dan ketika ia menolak tawaran besar ini dalam hidupnya, ini akan membuat karir aktornya akan menurun. Ketika ia menolak tawaran yang besar, sedangkan ia adalah aktor yang belum banyak orang ketahui, hal ini membuat sorotan publik berubah sehingga berdampak pada jalan aktor dari BG sendiri. Ketika sorotan publik mengarah ke hal yang negatif, hal ini akan membuat BG kehilangan banyak hal, dan beberapa sponsor juga semua pihak yang berkaitan dengannya, yang bila mana hal ini terjadi, maka BG akan kehilangan sumber mata uangnya. Juga perusahaan aktor tempat ia bekerja tidak akan tinggal diam karena hal ini. Oleh karena itu, menolak tawaran akan membuat BG jatuh dari karir yang sudah ia bangun. 2. Dampak isu. Tim pro berpendapat bahwa ketika BG menerima tawaran tersebut akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi BG atau sesuatu yang berdampak buruk kepada BG. Kutipnya, hidup jadi terendah, diperlakukan tidak pantas sebagai buruh yang berhenti sekali dari nol, dieksploitasi dan menjadi korban kegiatan HAM. Namun sebaliknya, tuduhan atas rumah produksi masih belum terbukti secara hukum. Digarisbawahi, belum terbukti secara hukum, yang artinya jika hanya didasari oleh rumor dan beberapa tindakan yang belum terbukti benar, hal ini akan merusak perjalanan karir BG. Tindakan eksploitasi pun belum terbukti, yang dimana ketika BG menerima tawaran ini, ia akan kehilangan profitnya sebagai aktor. Sebagai aktor yang sudah sedikit terkenal, ia bisa menerima tawaran ini dan mulai menyuarakan isu-isu tentang kemanusiaan di panggungnya. Saat ini, media sosial juga menjadi tempat dengan berbagai informasi yang cepat dan praktis untuk didapatkan dengan mudah. Oleh karena itu, dengan BG menerima tawaran tersebut dan menyuarakan suara tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, akan ada banyak orang yang lebih mengenal ia, dan ini menjadi kesempatan emas untuk lebih mempromosikan tawaran yang telah dia berikan dan telah ia terima. Daripada BG menolak tawaran dan hanya menjadi penggerak sosial di sekitarnya saja yang disebut lokal bukan global, BG tidak akan mendapatkan hal spesifik yang menjanjikan. 3. Terkait posisi BG. Dengan posisi yang telah BG terima dan telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh, ia dapat menerima tawaran dan mempergunakan statusnya untuk menuntut kejelasan dan transparansi akan hukum, serta BG akan membantu para pekerja-pekerja yang posisinya tidak menyulitkannya. BG adalah aktor kelas A yang sangat berpengaruh di publik, dan ia mempunyai kekuatan untuk menuntut kontrak dengan adil, terjamin keselamatannya,
dan tidak bisa serta-merta menjadi korban eksploitasi buruh selanjutnya. Karena BG sudah memiliki pengaruh dan pengikut yang akan menyuarakan hal ini. Ketika BG mendapatkan eksploitasi, ya pengikutnya akan lebih mengenal dan juga akan menyuarakannya di media sosial. Karena sekarang media sosial sungguh sangat amat cepat dan praktis untuk mendapatkan semua informasi. Tawaran internasional yang telah diterima oleh BG akan memberikan modal yang besar juga. Modal ini bisa digunakan untuk hal yayasan amal, yayasan peduli, mendukung orang-orang yang menyuarakan HAM, dan mempekerjakan banyak orang lagi untuk membantu posisi yang telah ia miliki. Dari semua argumen saya, film internasional adalah media terbaik di era serba cepat dan praktis seperti ini. Ini membuat segalanya mudah dijangkau dan penonton atau audiens akan datang tidak hanya dari satu negara saja, tapi di mancanegara. Karena dengan menyebarnya satu informasi, maka ini semua informasi akan lebih cepat menyebar lagi di berbagai platform, entah itu dari TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Lalu posisi BG ini, dengan ia menerima tawaran ini, ia akan lebih mudah untuk memberikan penjelasan secara runtut dan juga kejelasan transparansi hukum yang harusnya diterima oleh buruh tersebut. Terjaminnya keselamatan juga sudah ada dalam kontrak yang akan ia tanda tangani, sehingga dia mempunyai kekuatan yang lebih berpengaruh dan juga akan memberikan dampak besar bagi dirinya. Oleh karena itu, saya menyetujui BG menerima tawaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.